Keesokan harinya Wahyu bangun lebih awal daripada gurunya. Dia seakan kembali fresh dengan keadaannya sekarang, membuatnya siap untuk menjawab soal-soal yang nantinya akan diajukan oleh panitia. Dia kembali mengambil bukunya yang sempat dia tinggalkan karena mengantuk. Ketika mentari sudah mengeluarkan sinar keemasannya, hati Wahyu mulai gak karuan. Dia masih tergiang akan perkataan Siva kemarin. Kalau kamu menang aku mau kok jadi pacarmu. Begitulah kata Siva yang dilontarkan lewat mulut mungilnya tatkala dirinya berjalan-jalan di trotoar depan rumahnya. Entah kenapa, perasaan takut mulai menjulur di persendiannya. Dia takut kalau dia tidak akan menjadi juara membuat Siva harus pergi dari genggamannya, dan akan menyakitkan hatinya untuk yang kedua kali. Dan itu tidak ingin terjadi padanya. Nanti pukul 8 lombanya dimulai, kata Pak Dayat mengagetkan Wahyu dari lamunannya itu seraya memberitahu kalau lombanya akan dimulai pukul 8. Nampak dirinya baru keluar dari kamar mandi. Itu terbukti dengan hanya menggunakan handuk yang dililitkan di pusarnya itu, hingga di bawah lututnya. Iya Pak, hanya kata itu yang keluar dari mulut Wahyu setelah keterkagetannya itu. Setelah itu Wahyu mengambil HP-nya, seraya memanggil seseorang yang tidak tahu siapa. Halo assalamualaikum, ucap seseorang di seberang sana ketika sudah tersambung. Nampak dari suaranya dia adalah Aisyah. Waalaikumsalam, Dek. Ibu ada enggak? Tanya Wahyu ketika sudah tersambung dengan adiknya. Ada Kak, emang ada apa? Tanya Aisyah di seberang sana. Kasih aja dulu Dek, soalnya saya ada perlunya, kata Wahyu memberitahu, hingga membuat Aisyah langsung berlari kecil. Dia nampaknya menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Halo Yu, ada apa nak? Tanya Bu Ani, ketika sudah menerima HP dari Aisyah. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya nih? Tanya Wahyu seraya mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar ibu baik-baik saja. Kamu sendiri gimana kabarnya nak? Alhamdulillah Bu, saya di sini baik-baik saja. Doain ya Bu, nanti pukul 8 Wahyu akan mulai lombanya. Wahyu sangat membutuhkan doa dari ibu. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Doain ya Bu, kata Wahyu. Iya nak, doa ibu selalu menyertaimu. Ingat ya, jaga dirimu di sana baik-baik. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan nak. Amin, terima kasih ya Bu doanya. Ya udah Bu, cukup dulu sampai di sini. Soalnya Wahyu mau siap-siap dulu. Iya nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Setelah sambungan via telepon tadi terputus, Wahyu langsung mematikan HP-nya itu. Dia takut kalau ada yang mengganggunya nanti. Dia ingin fokus dulu ke perlombaan ini. Waktu terus saja berlalu, hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Semua sudah bersiap-siap untuk melaksanakan olimpiade itu. Setelah mendapat petunjuk dari panitia pelaksana tentang tata tertib perlombaan, entah mengapa Wahyu ingin buang air kecil. Dia pun pergi ke toilet yang berada di pojok ruangan tersebut. Dia pergi dengan langkahan terburu-buru, hingga membuatnya cepat sampai ke toilet. Setelah habis dari kamar mandi, dia bermaksud ingin kembali lagi ke tempat tadi. Namun di tengah jalan dia tak sengaja menabrak seseorang. Entah apa dirinya yang merasa menabraknya ataukah orang tersebut yang menabrak dirinya. Maaf, ucap seseorang tadi yang ternyata dia juga habis dari kamar mandi. Oh iya, nggak apa-apa, mungkin itu salahku, kata Wahyu merendah dengan senyum tipisnya. Oh iya, kenalin, nama saya Dimas.
ucap seseorang tadi dengan menjulurkan tangannya serta menyebutkan namanya. Wahyu, ucap Wahyu seraya menyambut uluran tangan laki-laki tersebut, yang bernama Dimas itu seraya juga memperkenalkan dirinya ke orang tadi. Mereka pun berjalan beriringan sambil berbincang-bincang kecil, hingga Wahyu tahu kalau Dimas itu berasal dari Jawa Barat. Oh iya, ini permen. Anggaplah ini sebagai permintaan maafku tadi yang telah menabrak kamu. Sudahlah, jangan dipermasalahkan masalah tadi. Oh iya, terima kasih ya atas permennya, kata Wahyu sambil menerima permen tersebut, dan tak lupa pula dia langsung memakan permen tadi. Namun setelah Wahyu memakannya, entah kenapa permen tadi rasanya lain seperti biasanya. Seakan keanehan tersendiri terdapat dari permen tersebut. Oh iya, aku mau ke sana dulu ya. Senang berkenalan denganmu, ucap laki-laki tersebut yang tak lain adalah Dimas seraya pergi dari hadapan Wahyu. Senang berkenalan denganmu, ucap Wahyu juga seraya pergi dari tempat itu. Tak lama dari itu panitia pun memanggil peserta lomba olimpiade untuk memasuki ruangan yang sudah disediakan, dan dengan langkah semangat, Wahyu pergi menuju ruangan tersebut. Di sana ruangan itu begitu luas, dengan tembok yang serba putih dan juga AC yang terasa dingin. Wahyu duduk di kursi yang sudah disediakan yang sudah ada namanya dan juga provinsinya. Ingat tata tertib berlaku. Jangan menyontek dengan menoleh ke kanan atau ke kiri, ke depan ke belakang, dan bila ketahuan maka akan langsung didiskualifikasi. Waktunya cuma 45 menit. Selesai atau tidaknya langsung dikumpulin. Apabila waktunya sudah sampai, jangan dibuka dulu sebelum waktu dimulai, ucap panitia tersebut seraya pergi untuk memberi soalan matematika satu persatu. Waktu dimulai dari sekarang, kata Pak Panitia tersebut yang langsung disambut oleh peserta dengan membuka lembaran soal yang diberi tadi. Entah kenapa saat Wahyu membuka soal tersebut dan membacanya, tiba-tiba saja ingatannya hilang. Seakan kabur entah kemana. Dia benar-benar tidak ingat sama sekali tentang matematika, bahkan seandainya dirinya ditanya 1 ditambah 1 dia tidak tahu berapa hasilnya. Seakan semua yang dia pelajari selama ini tidak ada gunanya lagi. Soal itu benar-benar sulit baginya, hanya gelap yang dia rasakan. Meskipun dia sendiri tidak merasakan pusing di kepalanya, waktu pun terus berjalan dengan sendirinya. Sedangkan Wahyu malah tidak bisa menjawab satu pun soal tadi. Dia tak henti-hentinya membaca istighfar, seraya batinnya berkata, "Kenapa semuanya bisa terjadi?" ucap Wahyu ketika dirinya tak bisa menjawab satu pun soal tersebut. Waktu terus aja berlalu, Wahyu masih tetap dengan kondisinya. Dia seakan-akan bodoh tentang matematika. Seiring dengan berjalannya waktu, Wahyu akhirnya menjawab soal yang tadi dengan asal-asalan. Dia tidak yakin akan jawabannya tersebut, karena dia sadar kalau ingatannya tentang matematika hilang begitu saja. 10, 9, 8, ucap salah satu pengawas menghitung mundur karena waktu akan habis. 3, 2, 1, waktunya habis, katanya lagi, sedangkan semua peserta langsung mengangkat kedua tangannya tatkala waktu telah habis. Begitupun dengan Wahyu, ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Meskipun soal sudah dia jawab, namun dia tidak yakin dengan jawabannya itu. Karena dirinya menjawabnya dengan asal-asalan, dia pun pasrah dengan keadaannya tersebut. Ya Tuhan, ada apa dengan diriku, lirihnya sambil memejamkan matanya. Dia tidak percaya dengan keadaannya sekarang. Wahyu hendak keluar dari ruangan tersebut. Namun sebelum dirinya melangkah lebih jauh tiba-tiba saja pandangannya menjadi kabur.
Dia pun ambruk di atas lantai, hingga membuat semua orang yang ada di sana langsung kaget akan kejadian tersebut, dan langsung berlarian menuju arah Wahyu berada. Namun ada sorot mata yang menunjukkan keanehan akan kejadian Wahyu tadi. Entah kenapa dirinya tersenyum sinis ketika melihat kondisi Wahyu. Sudah, mendingan kalian keluar biar panitia yang nanganin semua ini, ucap salah satu panitia yang membuat semua peserta bangkit dan pergi meninggalkan Wahyu. Sesekali mereka masih melihat ke arah Wahyu berada. Mereka pun pergi, entah kemana mereka perginya.